Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang materi kelompok kami, kelompok 11 yang berjudul Al-Wala wa Al-Bara yang akan dibacakan oleh teman saya. Pengertian Al-Wala Al-Bara. Menurut bahasa, pengertian Al-Wala atau Bara berasal dari fi'il waliya atau fi'il yang memiliki arti dekat. Dari kata dekat di sini berkembang pula makna-makna yang baru dari penduduk, pelindung yang mencintai dari lain sebagainya. Istilah dari al-wala adalah al-waliya yang memiliki arti an-nusrah atau pertolong, al-mahabah kecintaan, al-ikhram permohonan, al-ihtiram penghargaan. Al-bara yang merupakan bentuk masdar yang berasal dari kata bahra yang memiliki arti memutuskan atau memotong. Yang dimaksud dengan al-bara yang memutuskan atau ikatan hati dengan orang-orang kafir sehingga tidak lagi mencintai mereka, membantu dan menolong mereka, serta tidak tinggal bersama mereka, seperti yang dijelaskan dalam Al-Quran. B. Pandangan para ulama tentang Al-Wala wa Al-Bara. Al-Wala wa Al-Bara merupakan doktrin yang dikenal kalangan Salafi Wahabi dalam mengatur hubungan interaksi antara kaum muslimin dan non-muslim. Ibnu Taimiyah menjadikan Al-Wala Al-Bara sebagai tolak ukur atas keimanan seseorang. Ibnu Taimiyah menjelaskan bahwa seseorang muslim wajib bermusuhan dan bertemanan karena Adapun ulama dari kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah yang menolak konsep Al-Wala wa Al-Bara yaitu Syekh Dr. Syauqi Alam, seorang mufti Mesir. Beliau mengatakan bahwa dalam ilmu tauhid, ilmu kalam dan ilmu lainnya yang membahas akidah keimanan bagi muslim tidak ada yang menyebutkan akidah Al-Wala wal Bara. Dengan menjadikan Al-Wala wal Bara sebagai akidah, maka hal ini adalah bid'ah karena tidak dicontohkan oleh generasi salaf dan merupakan sesuatu yang baru. Cinta dan benci pada dasarnya adalah perbuatan hati yang timbul dari keimanan. Dengan mengimani rukun iman yang 6, secara otomatis akan menumbuhkan rasa cinta dan condong pada sesama muslim, dan tumbuh pula perbuatan melepas diri dari hal-hal yang berlawanan dari yang diyakini. Secara perkembangan Al-Wala wal Bara. Al-Wala wal Bara sudah ada sejak sebelum Islam datang di semenanjung Arab. Pada masa itu, prinsip Al-Wala wal Bara tidak begitu ketat. Hubungan antara suku satu dan yang lainnya tidak selalu harmonis, namun di beberapa kesempatan mereka tergabung dalam satu aliansi. Apabila persatuan kerjasama antar kelompok ini terpecah, maka disebut dengan holu. Di dalam kelompok terjadi pula pengusiran anggota jika memang anggota tersebut diduga akan membahayakan kelompok atau suku lainnya. Istilah yang digunakan juga disebut dengan holu, atau dalam istilah lain disebut dengan tabarru. Istilah tabarru berkaitan dengan istilah barok karena suku tersebut tidak bersalah atas kesalahan anggota yang diusir. Setelah Islam datang, konsep kesukuan ini kemudian diadopsi dan dimodifikasi menjadi Al-Wala wa Al-Bara. Telah dijelaskan pula dalam Al-Quran pada surah Al-Maidah ayat 51 mengenai Al-Wala wa Al-Bara. Pada ayat ini disebutkan orang Yahudi dan Nasrani sebagai aulia, jamak dari kata wali. Pada surat Taubah ayat 1 yang diawali dengan kata baro'ah, kelompok pertama yang menggunakan konsep ini adalah kalangan Hawaris dengan pemahaman bahwa bersikap loyal hanya kepada orang-orang yang dalam satu aliran dengannya. Jauh setelahnya, ulama terkemuka Ibnu Taimiyah yang bermazhab Hambali mengadopsi konsep Al-Wala wal Bara. Menurut Ibnu Taimiyah, surah Al-Maidah ayat 51 mengindikasikan bagaimana seharusnya orang muslim hidup berdampingan dengan orang Yahudi dan Nasrani. Larangan untuk memiliki kedekatan dan mengikuti tingkah laku orang Yahudi dan Nasrani, serta melakukan amalan-amalan yang tidak Islami. Ibnu Taimiyah berbeda pendapat dengan ulama yang juga bermazhab Hambali yang menganggap Al-Wala wal Bara adalah bid'ah. Yang dilakukan Ibnu Taimiyah adalah menggunakan Al-Wala wal Bara untuk menghindari perbuatan yang dinilai tidak Islami dan perlawanan atas bid'ah. Selanjutnya, karakter
karakteristik al-wala wa al-bara. Atas pemahaman inilah manusia kemudian terbagi menjadi 3 kelompok berdasarkan kadar al-wala wa al-bara, yaitu orang yang diberikan al-wala secara utuh, orang yang diberikan wala dan bara secara bersamaan, orang yang diberikan bara secara utuh. Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa seorang mukmin wajib berteman dan bermusuhan karena Allah, meskipun orang mukmin tersebut pernah menzaliminya, karena kezaliman tidak akan memutuskan pertemanan yang berdasarkan iman.